Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganang Aprilianto dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk melaksanakan tugas kewarganegaraan dari kelas 4A1 yang dibimbing oleh Ibu Clara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik kemukakan dua contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini yang menurut Anda perlu diantisipasi. Apakah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Jika belum, apakah aturan tersebut perlu dilakukan perubahan? Mengapa demikian? Ya, saya ingin mengambil tantangan mengenai dari pasal Undang-Undang 1945 adalah bab 10A hak asasi manusia. Di bab ini mengenai hak asasi manusia, pasal 28A adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan di pasal lainnya ada setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak dan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya masih banyak pelanggaran kekerasan, diskriminasi di Indonesia saat ini. Kasus bullying, kasus diskriminasi agama, itu masih banyak banget terjadi di Indonesia. Walaupun di Undang-Undang Dasar sudah dijelaskan setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya, pasal ini sudah benar adanya. Tapi, untuk menjalankan pasal ini masih perlu waktu yang cukup untuk bisa terrelasikan pasal tersebut. Ya, selanjutnya, saya bab 10A hak asasi manusia, pasal 28 ini. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalau menurut saya, hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak kok contohnya, kayak cuman maling ayam, maling ini dihukum dengan sangat berat, keji. Apalagi kalau sudah kayak dihakimi masa, mereka bisa meninggal di tempat atau hal-hal yang lainnya yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Sedangkan untuk hukum ke atas kayak koruptor, itu benar-benar kayak dia dihukum penjara, tapi banyak fasilitas di penjara tersebut, kayak satu kamar satu orang, ada TV-nya, ada AC-nya, mungkin benar-benar kayak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan selanjutnya ada pasal setiap orang bebas memeluk agama, yaitu pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama, beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Untuk pasal ini mungkin sudah terrelasikan ya, kayak di Indonesia sudah bebas memilih agama yang tercantum di Pancasila. Setiap orang berhak atas kepercayaan akan pikiran, sikap, dan sesuai dengan hati nuraninya. Menurut saya masih belum sih, kayak setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Contohnya kayak tragedi 98, tragedi yang banyak korban mahasiswa Trisakti yang demo untuk kayak demo ini negara demokrasi dan dia ingin menyuarakan suaranya, tapi malah ada yang meninggal di situ tempat, ada yang dipukulin segala macam, benar-benar kayak parah banget lah. Kayak dia di sini dituliskan pasal Undang-Undang 1945 dijelaskan
setiap orang berhak atas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan ketiga, pasal 28E, setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kayak kita mengeluarkan pendapat pada tahun tersebut 1998, malah ada yang ditangkap, ada yang penjara dan lain-lain. Untuk sekarang mungkin lebih baik untuk hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat, seperti orang lebih bisa mengeluarkan pendapatnya untuk saat ini dibandingkan tahun 1998. Sekarang orang bisa mengomentari pemerintahan lewat sosial media, bisa lewat demo setiap ada aksi Kamisan, kayaknya setiap hari Kamis. Selanjutnya saya akan mengambil tetap hak asasi manusia pasal 28H nomor 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk pasal ini belum terrelasikan dengan benar sih, kayak setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir batin dan bertempat tinggal. Padahal banyak banget orang-orang yang kayak nggak punya tempat tinggal di kolong jembatan. Banyak banget kayak banyak gelandangan di lampu merah, tidur di ruko-ruko, dan mereka emang nggak punya tempat tinggal dan mereka punya tempat tinggal dan memperoleh pelayanan kesehatan. Oke, sekarang ada pelayanan BPJS. Itu ngebantu banget ini kesehatan untuk masyarakat. Tapi banyak kok kayak BPJS, kita pakai BPJS ke rumah sakit tapi benar-benar dipersulit kok, kayak jadi mendingan pakai bukan BPJS, itu mungkin lebih mudah dan kita pakai BPJS, kayak benar-benar dipersulit gitu deh. Soalnya itu saya ingin bab 13 pendidikan pasal 31, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 2. Pasal 31, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kalau untuk pasal pendidikan ini, bab 13 pendidikan pasal 31 nomor 1, tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi untuk pengajaran atau pendidikan di Indonesia masih banyak banget anak-anak yang nggak sekolah, yang nggak mendapatkan pengajaran di Indonesia. Banyak karena biaya, karena banyaklah soal, padahal mereka itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan mereka pasti harus punya masa depan yang cerah. Karena kalau bukan diawali dengan pendidikan atau pengajaran, masa depan bisa kayak nothing. Selanjutnya ada bab 14, kesejahteraan sosial, dan pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi belum kayak banyak banget fakir miskin, anak terlantar, gelandangan yang benar-benar kayak nyari makan sendiri dan bukan dipelihara orang negara, benar-benar kayak dia ngamen, gelandangan, jadi pengemis, benar-benar kayak belum dipelihara negara. Kalau dipelihara negara kan kayak dikasih makan, dikasih kebutuhan pokoknya, mungkin bagus-bagus dikasih pendidikan yang cukup oleh negara. Tapi masih banyak banget kok anak-anak dan fakir miskin yang kayak belum, yang terlantar, yang menjadi gelandangan, menjadi pengamen, banyak banget di negara kita ini. Kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang tergandung di dalam dikuasai oleh negara digunakan untuk sebagai kemakmuran rakyat. Tapi masih banyak banget bumi
dan air, kekayaan alam yang Indonesia yang apa ya, kayak diambil keuntungannya oleh oknum-oknum pemerintahan, kayak nggak tahu deh itu entah dia dijual sama dia apa dia gimana, yang penting buat keuntungan oknum-oknum tersebut. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.